Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh alhamdulillahirobbilalamin ya. Pada kesempatan kali ini, Pak Hadi akan memberikan ya, yaitu eh, penjelasan yang ada di job sheet chapter 1, di mana kalian memang harus menguasai atau memahami gitu ya di job sheet itu gitu. Oleh karena itu Pak Adi menjelaskan gitu ya. Oke, kita akan mulai ya. Nah, ini adalah job sheet yang sudah Pak Adi berikan kepada kalian ya, dimana kalian itu harus apa mengirimkan ya secara individu, mengirimkan job sheet ini dengan menuliskan kelompok. Nanti akan Pak Adi share juga gitu ya, walaupun memang kita sudah ngasih tahu kelompok-kelompok berapa gitu ya. Tuliskan kelompok berapa, kemudian nama, kelas ya. Nah, kemudian kalian harus punya yaitu virtual machine ya. Di sini ada VMware Player, ada VMware Workstation. Kalau Pak Adi punya VMware Workstation, kemudian VirtualBox, Pak Adi juga punya VirtualBox ya. Tapi kali ini saya akan menggunakan setting VirtualBox. Walaupun nanti saya akan menjelaskan ya VMware itu seperti apa settingannya ya. Nanti juga saya akan jelaskan gitu ya. Walaupun nanti ya bisa kalian juga melihat ya, misalkan di Google ya, wah Pak Adi kurang misalkan, ya bisa kalian untuk mencari ya settingan di VMware, karena memang nanti paling banyak Pak Adi menggunakan VirtualBox gitu. Oke, ini adalah hardware minimal, dimana laptop i3 ya, misalkan dual core, core to 2. Kalau misalkan RAM-nya gede sih nggak apa-apa gitu, atau dicoba ya nggak apa-apa ya, terus pakai AMD silakan. Oke, dan Windowsnya di sini pakai Windows 7 8 or 10 ya. Kalau tadi pakai 10 ya, Windows 10. Oke, ini adalah work steps atau skema ya, yang harus memang kalian itu pahami ya, harus kuasai. Nah, disinilah ya inti pokoknya, dimana nanti kalian bisa melakukan sebuah konfigurasi gitu ya. Ini adalah konseptualnya gitu. Secara detailnya adalah praktek kalian gitu. Nah, dimana di sini kita memiliki sebuah PC ya. Berapa PC? Yaitu 3 ya, yaitu server yang ada di virtual machine. Oke, ini server ya, server virtual machine. Kemudian client 1 ini di virtual machine juga ya, nanti kita menggunakan Debian, ini juga menggunakan Debian. Kemudian client 2 ini adalah yang berada di di Windows ya, dimana nanti kita ngeliatnya nanti di control panel gitu ya. Dan ini nanti kita bisa mengeping dia dari si Windows gitu ke virtual machine begitu. Oke. Kemudian server di sini memiliki NIC atau kartu jaringan ya, network interface card. Ada berapa? Ada 2 ya. Pertama adalah dia menerima ya, ini yang menerima ya, NIC 0 atau kartu jaringan yang pertama. Dia menerima internet ya, dia menerima internet dari ISP. Nah, di sini IP-nya sesuaikan dengan ISP gitu. Pak Adi, saya nggak bisa 192.168.10. Lihat di wireless kalian gitu ya. Nanti saya akan jelaskan gitu ya. Dan kebetulan ISP ini 8 ini pun ini adalah modem saya di rumah gitu ya. Dan sekarang saya lagi di sekolah. Jadi nanti bisa tuh
membedakan gitu ya. Saya pasti menggunakan ISP dari sini gitu ya, dari sekolah gitu ya, ISP internet sekolah. Nah, ini yang ada di Debian di virtual mesinnya ya. Kemudian dia konfigurasinya bridge ya, bridge untuk bisa menyalurkan internet ya. Dan wireless adapter ya yang ada di sini itu dari dia DHCP ya, DHCP-nya berapa gitu ya. Kita nggak perlu men-setting ya, karena itu DHCP. Kemudian ya ini adalah si servernya ya, servernya TCP servernya 192.168 misalnya 8.1 ya. Ini nanti kita akan gunakan ini menjadi DNS name server. Nah, kemudian yang NIC yang kedua ya, kartu jaringan yang kedua ya, di sini saya tuliskan NIC 1. Nah, ini adalah di lokal, di dalam ya, di dalam si Debian servernya itu gitu ya. Nah, di mana di situ nanti bisa kita mengkoneksikannya yaitu ke dua PC ini gitu ya, dua PC klien ini, yaitu klien 1 yang tentu saja masih di virtual machine, dan sini yang berada di Windows-nya begitu ya. Nah, di mana di sini klien 1 memiliki 192.168.100.1. Nah, dia ngambil gateway-nya dari sini gitu ya, disamakan dengan yang di sini yang di lokal dalam ini. Sama ini juga ya kan. Kalau kita lihat secara struktural di kelas C ya kan, ID network dan ID host ya. Ini adalah ID network kan, kelas C itu kan 3 bagian ID networknya ya, 192.168.100. Yang ini harus sama ya, karena memang itu adalah satu perangkat dia. Dan paling belakangnya ya hanya satu bagiannya adalah ID host ya, ini ya yang memiliki keunikan ya, nggak boleh setiap PC itu sama gitu di ID hostnya ya, kalau kita menganut di kelas C. Nah, ini adalah skema ya yang memang harus kalian pahami ya di sini. Barulah nanti bagaimana kita mengkonfigurasi, bagaimana kita men-setting ya, karena acuannya dari sini gitu, dari sini ya acuannya begitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya dari skema ini ya, agar kalian nanti secara implementasinya itu ya nyambung gitu ya. Karena Pak Adi juga ketika mempraktekkan ini ya harus memahami ini dulu gitu ya. Kalau nggak memahami ini ya kita agak kesulitan gitu ya untuk bagaimana nih koneksinya gitu ya. Oke, walaupun memang secara prakteknya ya itu akan lebih nanti kita mengerti, kita menguasai, kita memahami ya komputer seperti itu ya. Kalau kita nggak praktekkan, kalau kita nggak latihan gitu ya nggak bisa ya kan. Jadi harus latihan, komputer itu kuncinya ya, kita harus latihan juga. Kalau nggak latihan ya nggak bisa ya. Oke, nah di sini ya Pak Adi di job sheet ini saya memberikan step-step ya, mempermudah kalian ya. Ini lagi-lagi adalah hadiah ya, atau saya mengambil ya dari diklat ya. Jadi belum lama Pak Adi ini mengikuti diklat ya, diklat online gitu ya, yang diselenggarakan oleh BMTI ya. BMTI itu pelatihan guru-guru itu SMK produktifnya arahnya ke BMTI ya. Nah, saya mengambilnya dari situ ya di sini, dan memang hampir semuanya memang saya menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Karena memang kita harus terbiasa ya, orang komputer harus terbiasa ya bisa Inggris gitu ya. Ya kita pelan-pelan lah mencoba-coba belajar gitu ya. Walaupun Pak Adi belum begitu inilah mahir ya, masih kecil ya bahasa Inggrisnya paling kurang begitu banyak, tidak begitu banyak menguasai gitu ya. Dan ya tentu saja di sini juga kita sambil sharing saja ya untuk pembelajaran ini ya. Kemungkinan ada beberapa kekurangan
kesalahan yang Pak Adi lakukan gitu ya. Kita bisa berdiskusi gitu ya. Dan ini sangat berat gitu ya menurut Pak Adi untuk daring ini. Kenapa? Karena kakak senior kalian yang sekarang kelas 12 itu pada saat tatap muka ya, kelas 11 kemarin kita praktek di kelas pun ya luar biasa kesalahan konfigurasi ya. Nah itu dan ini sebenarnya dokumentasi inilah ini baru baru kalian ya yang saya buat gitu ya. Kemarin nggak saya buat gitu ya. Nah, alhamdulillah apa oleh-oleh atau saya mengikuti diklat, saya tahu wah ini nih job sheet gitu ya. Oh ini bentuk tugas nanti gitu ya. Sampai LMS pun saya juga mengikuti ya dari sana juga gitu ya, mencoba mengikuti sistem LMS-nya seperti apa gitu ya. Nah itu ya yang apa harus kalian ketahui. Oke, kita sambung di video berikutnya.